Halo sahabat Noyorono, perkenalkan gua Muhammad Nijal. Let's do this Noyorono Talks with Bocah Corporate. Kalau kesibukan gue sih saat ini konten pasti, cause I starting my career as a content creator itu since 2021. Jadi until nowadays masih doyan juga untuk konten. But beside that, selain konten, gue juga adalah seorang full-time employee. Jadi dari Senin sampai Jumat sibuk kerja, pontang-panting ya kayak gitu, tapi tetap masih bisa memenuhi hobi gue sebagai seorang content creator dengan buat konten. Gue ngerasa apa yang gue buat itu tuh agar bisa lebih relate kayak gitu. Jadi kan karena gue juga pekerja, gue full time employee, jadi pas gue buat konten tuh kayak nggak asal nyeplos, nggak asal buat aja. Jadi akan ada rasa yang sama dengan audiens yang juga tuh mencari sesuatu yang gue share itu. Jadi feel-nya bisa sama deh dengan audiens juga yang mungkin lagi ngerasa capek, lagi ngerasa seneng, lagi ngerasa apapun itulah tentang work life. Nyari kerja itu adalah nyari siapa diri kita sebenarnya. Karena kalau buat gue ya, kerja itu not only about job desk ataupun target sih kalau menurut gue. Karena kerja juga tuh soal refleksi. Jadi dimana kita itu bisa merasakan kayak apa yang bikin kita merasa hidup dan apa yang bikin kita tuh kayak jadi ngerasa berarti. Karena based on my experience, ternyata banyak banget hal-hal tuh yang nyambung gitu sama value pribadi gue. Bisa jadi nantinya teman-teman ketika udah sadar ternyata banyak hal yang bisa nyambung sama value pribadi, teman-teman tuh bisa jadi kayak ngerasa, oh ternyata gue tuh passionate di bidang A, B, ataupun C, kayak gitu. Kalau menurut gue pribadi tuh apa ya, kerja itu bener-bener one of proses untuk mengenal diri kita lebih dalam. Dan buat gue, itu tuh penting banget untuk perjalanan karir kita sih, untuk lebih mengetahui siapa diri kita. Kerja cari cuan. Well, it was totally okay. Karena pada realitanya di luar sana tuh masih banyak banget orang-orang yang nggak punya kesempatan, kemewahan untuk memenuhi idealismenya. Ada yang bekerja buat bayar kosan, ada yang kerja buat memenuhi kebutuhan keluarganya, atau bahkan ada yang kerja tuh cuman buat bisa makan besok apa, kayak gitu. Dan itu tuh valid, manusiawi. That's totally okay. Tapi kalau misalnya kita tuh stuck di situ aja, kalau menurut gua kita tuh bakalan kehilangan kesempatan untuk bertumbuh sih kalau menurut gua. Karena seiring berjalannya waktu, kerja tuh ternyata bukan soal pemasukan aja, nyari pemasukan aja. Tapi kerja itu soal gimana kita ngebangun fondasi hidup, which mean value, arah, dan juga tujuan. So that's why kalau menurut gua, kerja itu nggak hanya soal ngisi dompet, tapi juga tuh soal mengisi diri kita sendiri sebagai manusia. Di titik awal tuh kalau menurut gue wajar sih kalau misalnya uang ataupun cuan itu tuh jadi dorongan utama. Tapi semakin lama, trust me, kalian tuh pasti bakalan sadar sih kalau menurut gue. Karena kalau misalnya kita kerja cuman karena dikejar uang, itu tuh capeknya beda bro. Lu tuh bakalan lebih gampang untuk burn out sih. So that's why penting banget juga untuk kita itu punya mindset untuk upgrade diri sih. Ketika kita fokus untuk berkembang, which mean kita nambahin skill, ngebangun attitude, dan juga lebih mengerti value apa yang ada dalam diri kita, cuan tuh bakalan ngikutin sih. Bahkan nggak cuman cuan, nggak bahkan cuman duit yang ngikutin. Kesempatan, kepercayaan, bahkan posisi, itu tuh bakalan ngikutin juga sih. So that's why fokusnya itu jangan cuma di uang. Kalau misalnya di awal nggak apa-apa, tapi coba fokus untuk nambahin value dalam diri kita. Biar cuan mah bonus, nanti tinggal ngikutin aja kayak gitu sih. Gua punya 3 tolak ukur. Yang pertama, apakah gue berkembang? Yang kedua, apakah gue bahagia dan bisa tidur tenang setelah gue bekerja? Dan yang ketiga, apakah yang gue jalanin ini tuh bener-bener sesuai dengan apa yang gue mau, dengan nilai hidup yang gue punya, dengan value yang gue punya. At least di 3 ini harus ada 2 yang terpenuhi. Ketika gue ngejalanin itu dengan value yang gue punya, bro, it was so good. Ternyata kerja tuh bisa enak juga ya, kayak gitu sih. Possible banget. Kalau misalnya bisa dibuat gambaran ya, kalau menurut gue nih, Fate itu lebih ke kayak G-Maps. Terus Fulus itu tuh kayak bensin. Jadi kita naik motor, ada bensinnya bisa jalan. Tapi kalau misalnya kita nggak punya G-Maps, nggak tahu kompas, kita nggak tahu arahnya kemana, dan bakalan tersesat. So that's why, untuk ngejaganya tuh kalau menurut gue harus punya batasan sih. Jadi tahu mana yang prinsip dan mana yang fleksibel kalau menurut gua. Dan juga untuk memiliki lingkungan yang bisa memberikan arah yang jelas tuh kalau menurut gua penting juga. Karena kerja keras tuh boleh, tapi asal kita tahu arah kita mau kemana sih kalau menurut gua. Jadi jangan asal nyeplos kerja aja, karena bakalan capek sendiri.
Of course, kalau ditanya pernah bosan atau enggak, pernah lah. Karena gue juga manusia, bisa ngerasa bosan, manusiawi banget sih kalau menurut gue. Tapi alhamdulillahnya, so far tuh perjalanan karir gue tuh, gue selalu mendapatkan pekerjaan, selalu melakukan sesuatu tuh yang emang gue suka. Dan itu tuh based on my passion kayak gitu. So that's why ketika gue ngerasa bosan, buat gue tuh itu adalah jeda sebentar aja sih. Kayak menandakan bahwa ternyata diri gue tuh butuh istirahat juga kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman di luar sana yang ngerasa bosan ataupun apapun itu sama pekerjaannya, better sejak awal ketahui siapa diri kalian kayak gitu. Looking for opportunity itu yang sesuai sama minat kalian, bidangnya itu sesuai dengan passion kalian. So that's why tadi gue di awal bilang bahwa kerja itu sebenarnya nyari tahu siapa diri kita sendiri. Karena ketika kita udah tahu siapa diri kita, ngejalaninnya itu bakalan lebih enak sih. Kerja tuh pasti capek, tapi ketika kita menjalanin emang apa yang sesuai dengan passion kita, dengan apa yang kita suka, jalannya tuh jadi lebih terbuka lebar, dan kita tuh punya arah, kita mau ngapain, kita mau kemana. Jadi nggak hanya ngalor ngidul aja sih, kalau menurut gue sih. Kalau misalnya gue bisa kasih advice ke teman-teman yang lagi ngerasain kayak gitu tuh, coba cari komunitas, join komunitas, atau looking for mentor, atau at least lu punya temen untuk diskusi deh kayak gitu. Karena kalau menurut gue tuh belajar bareng tuh jangan nunggu sukses dulu. Bahkan ketika kita lagi di prosesnya lagi pontang-panting, itu adalah guru terbaik untuk kita belajar sih. Bisa jadi orang yang lebih baik dan bisa menemukan arah yang lebih jelas. Jadi kita nggak akan stuck di situ aja deh. Buat gua, grow together in one faith itu tuh artinya itu adalah kita sama-sama bertumbuh, tapi tetap dengan value yang kita pegang, tetap dengan value yang kita punya dalam diri kita sendiri. Karena gue mencoba mentranslatekan itu tuh melalui konten-konten yang gue buat. Gue buat konten-konten about work life, fun fact, tapi tanpa meninggalkan value yang gue punya dalam diri gue. So that's why di konten-konten yang gue buat tuh, gue nggak fokus kayak, hai guys, ini dia tips CV, blablabla kayak gitu, not only about that. Tapi gue pengen audiens gue juga tuh mengerti bahwa, guys, kalian juga tuh punya value. Value dalam diri sendiri juga tuh penting. Karena kalau misalnya kita nggak sadar kita punya value dalam diri kita sendiri, lu bakalan kehilangan arah sih, kayak gitu. So that's why gue ingin audiens gue tuh sadar juga akan hal itu. Nggak apa-apa banget kalau misalnya kalian itu bekerja for money, untuk cari cuan, tapi tetap jangan ninggalin value dalam diri kita. Karena sayang banget kalau misalnya kita udah kerja capek, tapi kita nggak bisa nambahin skill, nggak bisa upgrade diri, itu sayang banget. Karena kerja itu adalah tempat dimana kita punya kesempatan untuk nambahin value dalam diri kita. So, ketika kita sudah punya value itu, punya nilai dalam diri kita, untuk tumbuh bersama dalam bekerja tuh bakalan segampang itu. Karena tumbuh bersama-sama penting, tapi kita harus tetap memegang value yang kita punya dalam hidup kita. Jangan terlalu picky, bahkan kalau menurut gua ketika kita memilih kerja, karena kita nggak pernah tahu kita bakalan jadi apa dari kerjaan pertama kita itu. So, enjoy your process. At least lu bisa belajar dari situ, lu bakalan bisa jauh lebih mengenal siapa sih gua sebenarnya kayak gitu. Dan lu bakalan tahu value apa yang ada dalam diri. Oke, sahabat Noyorono, gue cuma pengen bilang nggak apa-apa kalau misalnya kalian itu masih picky dalam mencari pekerjaan, dan itu tuh hak kalian. Jadi kayak ya udah terserah lu aja kayak gitu. Tapi yang harus kalian ingat, kalau misalnya kalian itu masih stuck di situ-situ aja, ya buat apa kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kalian itu masih mikir gue kerja cuman buat kerja cuman buat cari cuan. Gue cuma bisa bilang good luck buat kalian semua. Oke, gue Muhammad Nijal, bocah korporat. Salam bersatu, berdoa, berkarya.